Jumpa lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Kali ini perjumpaan kita dalam firman Tuhan dari Santa Monica Resort, Caringin. Saudara-saudara, kabar gembira, sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, satu kali Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius agar Timotius menasehati orang-orang tertentu. Itu kata Paulus. Orang-orang tertentu yang dimaksud adalah orang-orang yang memberikan ajaran sesat sedemikian sehingga jemaat terganggu. Ajaran sesat ini bertemakan hukum Taurat. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh itu, marilah saya bacakan ayat firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dari 1 Timotius 1 ayat 5. Paulus berkata, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, saudara-saudara, Paulus menekankan tujuan nasihat itu, tujuan Timotius menasihati para pengajar sesat agar tidak mengganggu kehidupan jemaat. Inti dari persoalan adalah supaya segala sesuatu itu keluar dari hati nurani yang suci, yang murni, berdasarkan iman yang tulus ikhlas, yaitu dari kasih. Dan di sini kelihatan dua hal yang kontras apabila itu tafsiran yang merupakan isapan jempol, yang merupakan petualangan berpikir, berspekulasi, yang merupakan bentuk-bentuk arogansi primordial terhadap silsilah, pastilah membangun tertib kehidupan yang merusak. Tapi apabila itu berangkat dari kasih, dengan catatan kasih dari hati yang murni, dari hati nurani yang suci, dan dari iman yang tulus ikhlas, pastilah membangun tertib kehidupan keselamatan. Tadi ada istilah isapan jempol yang menggunakan tafsiran isapan jempol. Mungkin kita di sini juga bertanya-tanya, apa maksudnya ini dikatakan dengan tafsiran isapan jempol? Ya, tafsiran seperti isapan jempol semata, artinya tidak ada dasar kebenarannya. Ini seperti dongeng-dongeng saja. Ya, kita bisa memahami ini ketika itu orang dipengaruhi dengan sebuah filsafat, sehingga ini dipakai sebagai dasar untuk memberikan sebuah ajaran yang tidak bisa dibuktikan. Dibuktikan secara Alkitab juga tidak bisa. Dan kenyataannya kehidupan tidak lebih baik. Jadi orang hanya diajak berspekulasi dengan pikiran-pikirannya. Itulah maksudnya dongeng-dongeng isapan jempol. Ya. Betul sekali ya Bapak. Ini kalau kita lihat sekarang dengan perkembangan melalang informasi sekaligus juga pengajaran-pengajaran dari yang dari kebenaran menjadi ketidakbenaran, didorong oleh atau didasari oleh mudahnya sekarang itu informasi, sehingga iman orang Kristen ini kadang akan diterjang oleh keseringan atau frekuensi-frekuensi yang sering kita dengar, dari tetangga kita ini seperti hadis seperti itu. Padahal hadis ini kan
dia menceritakan dongeng-dongeng yang katanya kalau kita baca di dalam keterangan mereka itu kan, jadi kami terima informasi ini dari ini oleh ini dari ini menjadi sesuatu yang dikabulkan. Nah, ketika kita compare kepada Alkitab, Paulus mengatakan di sini menasihati dengan iman dan kasih, dan tujuannya menjadi sesuatu yang seperti yang dikatakan tadi, tulus ikhlas dan membangun iman. Dan memang betul memang seperti yang kita lihat sekarang ini, jika pembicara Kristen memberikan khotbah atau sebuah pembicaraan, dia akan mengandung unsur kesejukan, mengundang, menghimbau supaya ada damai sejahtera untuk seluruh yang mendengar. Berbanding terbalik juga menjadi yang kita dengar dari sahabat-sahabat kita ini yang terus menggaungkan perang, kebencian, dan katakan gigi yang menjadi sesuatu yang kadang-kadang menakutkan kita, dan yang imannya yang sedikit lemah menjadi pertanyaan mana sesungguhnya sebenarnya. Untuk itu sangat betul apa yang disampaikan Aman tadi itu, bahwa pembelajaran ini menjadi sesuatu yang harus kita gaungkan terus, untuk juga daya tangkal kita pada ajaran-ajaran yang senantiasa terus meluas karena indahnya informasi-informasi. Ya, saudara-saudara, saya di sini memang bersama-sama dengan calon pendeta Ririn Pakpahan, juga calon pendeta Iren Sihotang, pendeta Erwi Silalahi, pendeta Halina Nababan, Sintua Birtasoid, dan Sintua A. Simanungkali. Poin penting yang disampaikan, ya, ajaran-ajaran yang mengganggu jemaat pada saat itu tentu konteksnya sangat berbeda dengan kita. Walaupun tidak menutup kemungkinan, dan memang kenyataannya, apalagi di era media sosial dengan teknologi komunikasi yang canggih, informasi itu semakin cepat dan semakin banyak kita tangkap, termasuk informasi hal-hal yang tidak seperti yang kita imani, dan ini bisa menjadi mengganggu. Ya, untuk kali ini saya mau sampaikan dari perspektif yang lain dulu sebelum kita masuk dari substansi ini. Dari perspektif yang lain, kita harus melihat perkembangan itu sebagai ajaran, walaupun itu berbeda dengan yang kita imani, kita lihatlah itu sebagai sebuah kesempatan untuk menguji apa yang kita imani di dalam kenyataan real kehidupan, apakah itu jalan atau tidak. Yang kedua, kita juga harus melihat sikap-sikap pandangan-pandangan orang yang berbeda, itu juga bagian dari imannya, sama seperti kita bagi mereka, dengan pemahaman iman kita yang berbeda seperti yang mereka harapkan. Ini semua hal yang wajar-wajar saja. Tapi ada hal penting, sama seperti ketika Paulus katakan di sini. Paulus meneruskan kepada Timotius untuk menasihati karena itu sudah mengganggu. Dan apabila itu berangkat dari kasih, kasih itu dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, tentu dia akan membangun tertib kehidupan keselamatan. Artinya tertib kehidupan yang dibangun oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang hidup dari kasih, yang hatinya suci, yang hatinya murni, dan tindakannya berdasarkan iman yang tulus ikhlas, sehingga terbangun sebuah tertib kehidupan masyarakat yang baik. Dan pertanyaannya, apakah ada ajaran yang akan merusak tertib kehidupan bersama? Menurut saya, setiap agama, dalam hal ini orang bisa mengkritisi pernyataan saya. Setiap agama, hampir semualah katakan, selalu memberikan ajaran yang membangun kehidupan bersama. Tetapi setiap agama juga belum tentu satu pemahaman terhadap agamanya.
Sehingga ada saja kelompok dari dalam yang berbeda, yang menurut sebagian besar menjadi ekstrim, sehingga menjadi mengganggu. Katakanlah untuk agama kita, agama Kristen, saya tidak berani mengatakan bahwa semua hidup dalam kasih. Tapi ada aja bagian-bagian parsial, kelompok-kelompok sempalan yang punya pandangan berbeda, yang akhirnya menggelisahkan secara internal dan pastilah secara eksternal untuk bersama-sama membangun masyarakat itu menjadi berbeda. Jadi ini kita lihat seperti yang dikatakan Abang Utaswai tadi, sebetulnya bukan untuk mendiskreditkan, supaya kita lihat juga itu sebagai sebuah realita dan kesempatan untuk menguji iman kita itu. Apakah dia berfungsi? Apakah dia bisa berbuah dalam konteks yang pluralis? Pada saat itu, tanggapan orang dengan ajaran yang berbeda di sini tentu bisa kita lihat sebagai sebuah atmosfer pluralis. Tapi persoalannya bahwa itu ada di dalam, memberi ajaran dan mengganggu ke dalam dengan tema yang sama dari dalam. Nah, ini mungkin kritik terhadap yang satu komunitas, bukan kritik terhadap yang di luar komunitas. Itu maksudnya. Jadi sangat menarik. Nah, kembali saya lanjutkan tadi. Ukurannya akhirnya adalah tertib kehidupan. Nah, ini menjadi pertanyaan kritis buat kita, sama seperti yang dikatakan di sini oleh Paulus. Hukum Taurat, karena itu tema perdebatan dengan tafsiran yang berbeda-beda. Hukum Taurat itu sangat baik kalau tepat penggunaan. Nah, itu digarisbawahi, kalau tepat penggunaannya. Pertanyaannya, seperti apa penggunaan yang tepat? Mungkin ini akan jelas pada renungan hari Senin 1 minggu lagi. Tetapi saya introduksi sekarang. Karena di dalam Galatia 4 ayat 7 itu yang akan saya khotbahkan pada hari Senin, akan saya jelaskan dalam renungan, itu berbicara tentang penggunaan yang tepat hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu diberi bukan untuk menyelamatkan. Walaupun kita hidup semua di bawah hukum Taurat, tetapi itu ditambahkan terhadap apa? Saya introduksi sekarang. Ditambahkan terhadap janji Allah yang sudah lebih dahulu datang. 430 tahun setelah janji Allah kepada Abraham, hukum Taurat diberikan, ditambahkan. Dan di dalam janji itu mengarah kepada kepenuhan janji di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana konsekuensinya fungsi hukum Taurat bagi kita? Hukum Taurat itu fungsinya adalah sebagai petunjuk. Pertanyaannya, apakah petunjuk supaya diselamatkan? Bukan. Kita hidup di bawah hukum Taurat, betul. Tapi kita diselamatkan oleh hukum Taurat? Tidak. Lantas apa fungsi hukum Taurat? Itu petunjuk orang, petunjuk hidup bagi orang yang sudah diselamatkan. Artinya, saudara, sederhananya, kalau saya sudah diselamatkan, tentu ada petunjuk kehidupan sehari-hari. Ya, jangan membunuh dong. Jangan mencuri dong. Jangan membohongi orang dong. Dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, intisari ayat firman Tuhan hari ini, Paulus berkata, tujuan nasihat itu ialah kasih. Karena saya tidak membunuh, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak berzina, itu karena saya mengasihi orang lain. Nah, itu menjadi petunjuk kehidupan bagi saya, orang yang sudah diselamatkan, akhirnya roh bekerja, diberi hati yang suci, diberi hati nurani yang murni, dengan iman yang tulus ikhlas, saya melakukan tidak membunuh, bukan sekedar dilarang membunuh, tapi karena saya, dari iman saya, dari nurani yang suci, mengasihi orang, sehingga tidak mungkin saya membunuh.
Nah, begitu saudara-saudara maksud dari Paulus. Itu sebabnya dia katakan tujuannya adalah. Nah, saudara-saudaraku, penggunaan yang tepat hukum Taurat ini sangat penting. Ini akhirnya menjadi sebuah pertanyaan kritis. Artinya, kita secara pribadi perlu mengkritisi diri, bertanya, apakah saya tidak membunuh itu karena larangan? Atau memang sudah dorongan yang kuat, tidak mungkin saya membunuh. Kemudian hukum Taurat kasih petunjuknya, jangan membunuh. Nah, yang kedua, contoh, apakah saya tidak mencuri karena larangan? Saya kira terlepas dari agama apapun, sejak zaman bahla orang sudah dilarang mencuri, sudah dilarang membunuh, terlepas agamanya apapun. Nah sekarang, apakah itu karena adat istiadat yang sudah terbangun, tidak membunuh atau tidak mencuri, atau kembali lebih dalam karena hatimu sudah dikuasai, dipimpin oleh Roh, sudah suci dan murni karena imanmu, maka dari hati ada semangat yang tulus untuk mengasihi orang lain. Sehingga hukum Taurat di situ memberikan petunjuk, ini loh, karena Anda sudah beriman, jangan membunuh. Oh ya, jadi kita lakukan itu karena kasih. Dan itulah yang dimaksudkan Paulus di sini. Artinya, di balik ini, saya jadi berpikir jangan-jangan dari jauh, ini Paulus tidak katakan, tapi dia katakan, hei kamu yang memberikan ajaran sesat, saya tahu hatimu itu nggak benar. Niatmu lain. Tujuanmu hanya memuaskan dirimu. Ajaranmu hanya membenarkan silsilahmu, sehingga bicara tentang silsilah, tetapi tidak berangkat dari kasih. Dan kalau kamu di dalam Kristus, tidak ada cerita yang begitu. Tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Siapa sama di hadapan Tuhan kalau di dalam Kristus. Bahkan saya introduksi lagi untuk khotbah hari Senin, 1 minggu lagi, tidak ada lagi hamba atau budak, tidak ada orang yang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semua sama satu di dalam Kristus. Seperti apa? Kita dengarkan nanti penjelasan renungan yang lebih dalam dari Galatia 4 ayat 7 untuk Senin 1 minggu ke depan. Itulah firman Tuhan bagi kita saudara-saudara. Hukum Taurat sangat penting kalau penggunaannya dengan tepat. Intisarinya, penggunaan hukum Taurat yang tepat itu pastilah berangkat dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dengan iman yang tulus ikhlas, dan itulah kasih. Dan kalau sebuah tindakan keluar dari kasih, itu pasti baik buatmu dan baik buat orang lain, dan itu yang membangun sebuah tertib kehidupan bersama. Dan itulah yang dimaksudkan dengan tertib kehidupan keselamatan. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Marilah kita menjaga dan mengembangkan segala pikiran, segala kehendak, karena dalam Alkitab, hati merupakan pusat kehendak manusia. Sehingga apapun yang kita inginkan, yang kita hendaki, kalau itu keluar dari hati yang suci, nurani yang murni, didasarkan pada iman yang tulus ikhlas, pastilah berguna bagi hidupmu dan membangun kehidupan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjaga hati dan mengekspresikan hati di dalam kehidupan, dan jangan lupa untuk selalu bahagia.
Mengakhiri, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu, karena firman-Mu selalu mengingatkan, mengajarkan, dan memotivasi kami untuk hidup lebih baik. Hidup lebih baik didasarkan kepada iman kepadamu. Hidup lebih baik keluar terekspresi dari hati yang suci, nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Hidup di dalam kasih. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin.